Ikrar kebangsaan. Aku bersumpah demi negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Kami bangsa Indonesia, berketuhanan yang Maha Esa. 2. Kami bangsa Indonesia, berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kami bangsa Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 4. Kami bangsa Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, kembali UI Watch. Saya Ayub di sini kembali dengan narasumber kita yaitu Dr. Basit. Selamat pagi Dr. Basit, ini masih pagi di siang, sini ya. Sore, baik semuanya. Jadi kemarin kan disampaikan bahwa partai mengkooptasi. Itu ada istilah partai akhirnya parpol mengkooptasi. Yang sepanjang pengetahuan saya, mengkooptasi itu artinya ada sesuatu yang harusnya bukan jatahnya partai, itu diambil oleh partai. Bisa dijelaskan dalam konteks Pancasila versus demokrasi kita ini? Secara ringkas bisa dirangkum dalam sebuah kalimat, mengkooptasi itu artinya menempatkan orang yang tidak berfungsi atau memberi peran kepada orang yang tidak berfungsi. Jadi harusnya yang duduk di situ adalah yang sudah terbukti berfungsi lalu dikasih peran. Nah sekarang yang terjadi, orang tidak terbukti berfungsi dikasih peran, sementara yang terbukti berfungsi tidak diberi peran. Oh, bisa nggak saya ambil contoh misalnya kayak kemarin ini yang baru-baru saja terjadi yang saya sampaikan di video pertama itu, bahwa para guru besar dari banyak universitas mereka harus keluar kandang, bikin petisi, sementara karena apa? Seharusnya tidak harus diperlakukan, melakukan hal seperti itu ketika mereka mempunyai peran diberi peran sesuai dengan fungsi atau keilmuannya mereka. Apa begitu? Kurang lebih begitu. Jadi para guru besar udah jelas fungsinya kan, tapi karena nggak punya peran, waktu mereka bersuara, menyuarakan sebagai guru besarnya, nggak dianggap apa-apa. Kalau di ekosistem majelis yang kemarin saya jelaskan, mereka harusnya duduk di majelis 2. Jadi dia bisa memerankan sesuai dengan agamanya. Contoh yang paling simpel, seorang ulama nyalek jadi anggota DPR. Lalu pas ada permasalahan di masyarakat, dia mencoba menyuarakan dia sebagai ulama. Tiba-tiba di-recall sama yang ngutus dia. Dia nggak bisa menyuarakan sebagai ulamanya. Tarik. Karena suaranya beda dengan entity yang mengutus dia ke situ. Dan juga ada satu yang lainnya, artinya aspek lainnya. Ketika orang yang tidak punya kompetensi, yang tidak mempunyai fungsi, dikasih peran untuk duduk, katakanlah di dalam majelis, karena dia nggak punya ilmu, dia harus pakai technical assistance, tenaga ahli. Dan itu adalah cost lagi, tambahan cost gitu kan. Akan menjadi efisien ketika yang punya keahlian tadilah yang duduk di majelis tadi. Begitu kira-kira Kang? Kalau agak menukik ke bawah sedikit, kalau kita mau mengenali zat dengan baik, itu yang paling mendekati kebenaran adalah melihat sifatnya. Kan ada zat, ada sifat, ada bentuk atau rupa ya, kemudian ada nama ya. Bayangin Kang Ayub, saya pakai jas putih, kalungan stetoskop, pakai topi yang biasa dipakai dokter itu, masuk aja ke salah satu rumah sakit. Saya jamin, berani 100% jamin, itu orang yang papasan saya langsung, pagi dok, siang dok,
Artinya dia memutuskan saya menganggap saya sebagai dokter hanya melihat bentuk dan rupa. Bentuknya laki-laki tinggi begini, pakai jas putih, dan rupanya seperti itu, dok. Salah besar. Begitu dicek, saya dibawa ke ruang operasi, suruh bedah, nggak bisa saya. Ya. Salah. Jadi ini sekarang kejadian menempatkan orang yang sifatnya nggak jelas, hanya dari blegernya dan rupanya, kemudian dikasih peran. Sastrawan menjadi Menteri Pertahanan, Iya, kemudian sekarang bankers ada menjadi lulusan Menteri ITB jadi Menteri Kesehatan. Kesehatan. Dulu ada Kiai jadi Ketua BPPT. Ya. Hal-hal seperti itu kalau di sistem majelis nggak akan mungkin terjadi. Ya ulama ya duduknya majelis 1, ilmuwan duduk di majelis 2, TNI majelis 3, Sultan Raja majelis 4, profesional majelis 5. Nggak ada yang salah tempat. Dan begitu mereka bersuara, mereka akan mensuarakan sesuai dengan fungsinya. Ya. Itu. Ya. Kenapa harus ditekankan berasal dari daerah tempat dia berdomisili, Kang Basit? Ya ini untuk menjamin bahwa yang duduk di majelis itu nanti adalah orang-orang yang memikirkan masyarakat yang dia wakili. Ya. Jadi kalau misalnya orang Jawa Timur duduk di Jakarta, ya dia harus tinggalnya di Jawa Timur. Ke Jakarta hanya rapat seminggu, 2 minggu, selesai rapat pulang. Jadi artinya dia bisa lebih menjamin dia bisa menyampaikan aspirasi. Jadi tidak perlu harus dalam bentuk otonomi seperti sekarang ini, tetapi justru keberadaan orang-orang daerah tersebut tadilah yang berada di dalam majelis tadi yang menjamin yaitu terperjuangkannya aspirasi daerah. Kira-kira gitu, Kang. Ya. Selanjutnya, Kang, apakah ada operasionalisasi yang lebih detail daripada untuk menjamin tegaknya Pancasila ini? Bagaimana dengan tadi kan apa yang dimaksud dengan kooptasi parpol tadi terhadap Pancasila tadi? Sistem kalau demokrasi kan sudah ada strategi, ada taktik, ada model. Nah kita belum punya. Jadi ini memang baru di dunia yang seperti ini. Jadi falsafahnya namanya falsafah Pancasila, strateginya adalah kemajelisan, membentuk majelis. Taktiknya adalah membentuk majelis-majelis yang diisi oleh para utusan daerah. Harusnya seperti itu. Ya, lalu modelnya adalah mengirim utusan daerah untuk duduk di majelis. Berarti tidak ada pemilihan umum. Tidak ada one man one vote. Itulah yang namanya disebut sebagai kooptasi. Artinya karena Pancasila ini sendiri selama ini belum dijabarkan dalam tahapan operasionalisasi sampai dengan modelingnya. Sebab itu tadi yang namanya parpol tadilah yang mengoptasi atau yang mengisi tadi. Balik ke sejarah, silahkan baca tentang maklumat X yang dikeluarkan Bung Hatta menjelang pemilu tahun 55. Jadi sepertinya mereka buru-buru atau nggak ada waktu atau tidak sempat memikirkan, udahlah ini aja yang dipakai. Ya waktu itu kan rakyat kita 90% masih buta huruf dan tokoh-tokoh kita kan juga terbelah dua ya, artinya satu dari pendidikan barat, satu lagi yang dari lokal itu. Jadi memang bahwa pilihan pada saat itu dalam konteks keterbatasan waktu memang nggak bisa dan membawa kita ke suasana seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini nantinya akan menyatukan bangsa-bangsa yang dulu pernah diundang ke konferensi Asia Afrika. Ya, mudah-mudahan mereka akan bisa menerima konsep ini sehingga nanti di dunia ini separuh mengikuti sistem majelis, terutama negeri-negeri yang didirikan oleh para bangsa, dan separuh mengikuti demokrasi liberal. And we are gonna start it from Indonesia. Insya Allah. Baik, hadirin sekalian, kita akhiri video kita kali ini untuk kita lanjutkan lagi untuk yang lebih detailnya. Saya ucapkan terima kasih Kang Basit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Anytime, just call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.